Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan awal mula terciptanya api di bumi. Pertama-tama ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak lagi memperoleh makanannya secara mudah seperti di surga. Ketika di surga, Nabi Adam jika ingin mendapatkan sesuatu tinggal berpikir lalu dapat. Jika ingin buah tinggal memetik, jika ingin makan tinggal makan. Apapun kenikmatan yang Nabi Adam inginkan di surga akan dengan sangat-sangat mudah Nabi Adam mendapatkan. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam harus bekerja keras untuk memperoleh makanan, untuk memperoleh keinginannya seperti daging, buah-buahan, atau makanan untuk dimakan. Ketika turun ke bumi, Nabi Adam harus bekerja, harus berusaha, mengandalkan otaknya, menggunakan akalnya, baru Nabi Adam bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkat cerita, ketika Nabi Adam memperoleh binatang buruan, lalu kemudian menyembelihnya, tapi ternyata buruan itu, binatang itu ternyata tidak bisa dimakan secara langsung begitu saja, karena masih mentah dan tentunya itu tidak enak. Karena itu Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan api untuk memasak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam di bumi. Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma." Lalu malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 bumi dan langit akan hancur meleleh karena panasnya." Lalu kemudian Jibril berkata lagi, "Kalau begitu, berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja." Lalu malaikat Malik menjawab, "Jika aku memberikan seperti yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering, dan tidak ada satupun tumbuhan yang akan hidup." Lalu akhirnya Jibril pun merasa kebingungan, sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi. Karena itu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk keperluan Nabi Adam di bumi?" Lalu Allah pun berfirman, "Ambilkan api neraka sebesar zarah." Lalu Jibril meminta api neraka kepada malaikat sebesar zarah dan membawanya ke bumi. Namun setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu pun masih terlalu panas. Maka malaikat Jibril membasuh atau memfilternya sebanyak 70 kali dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Dan akhirnya setelah api tersebut diletakkan, gunung pun hancur berantakan, tanah bebatuan, besi, dan semua apapun yang berada di sekitar api itu menjadi bara yang sangat panas dan mengeluarkan asap. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus masuk menembus bumi. Lalu Jibril pun khawatir akan menghancurkan bumi api yang kecil itu. Lalu ia pun segera mengambil api tersebut dan membawanya kembali ke neraka. Bara yang terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api di dunia, termasuk yang menjadi magma-magma lahar di semua gunung berapi di bumi ini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam, seperti hitamnya gelap malam. Kisah ini saya ambil dari kisah Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya, alumni Ribat Darul Mustafa Yaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.